Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 21 sampai 27 April tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8 yang berkata demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, surat Roma yang merupakan buah karya Rasul Paulus ini merupakan surat yang berisi teologi dan dogma mengenai kebenaran Allah di dalam Kristus. Surat ini ditulis untuk jemaat yang ada di kota Roma, di mana saat itu terjadi pergeseran pemahaman terhadap firman Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan. Terkhusus orang Yahudi Kristen, terjadi yang namanya kesombongan iman dan pergeseran makna ibadah. Kesombongan iman itu terlihat dari tingginya sifat egoisme yang tidak lagi mau hidup saling menolong dan melengkapi, baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam hidup bersama, berjemaat, dan bermasyarakat. Sementara pergeseran makna ibadah adalah ketika ibadah itu dijadikan tidak lebih dari sebatas rutinitas belaka. Dalam pemahaman bacaan kita saat ini terdapat dua bagian. Pertama, dalam sejarah penciptaan dalam Alkitab dengan jelas disebutkan bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu sangat baik adanya. Ini bisa kita baca dalam Kejadian 1 ayat 31. Manusia yang Tuhan ciptakan pada hari terakhir dalam proses penciptaan itu mendapat mandat dari Allah untuk menguasai seluruh ciptaannya. Menjadi mandat berarti manusia harus mampu menguasai dan mengusahakan bumi berserta isinya untuk melakukan misi Allah, yaitu memelihara bumi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebutuhan manusia. Hanya saja misi itu gagal ketika manusia berontak dari perintah Allah. Akibatnya, manusia tidak hanya gagal untuk melakukan misi Allah untuk memelihara ciptaan, bahkan lebih dari itu, manusia dengan kesombongan dan keserakahannya malah merusak ciptaan Allah itu untuk memuaskan keinginan dan pikirannya sendiri. Untuk itulah, Paulus mengingatkan dan menasihati jemaat yang ada di Roma supaya mau kembali ke maksud dan rencana Allah
yaitu mau menghidupi ibadah yang sejati dengan mempersembahkan segenap hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan itu. Inilah ibadah yang sesungguhnya, yang bukan hanya formalitas dan rutinitas. Ibadah yang dimaksud dalam Roma pasal 12 ayat 1 adalah orang yang menyembah Allah, yakni menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita hanya akan dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang telah digariskan oleh Tuhan. Kita bukan melakukan tingkah laku agama, tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus dalam melakukannya. Nah, bagaimanakah ibadah yang sejati itu? Apakah hanya dilihat dari seringnya pergi ke gereja? Atau apakah dengan memberi persembahan dalam jumlah yang banyak? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan kepada Allah dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Hidup berarti tidak mati, dapat bergerak dan bertindak aktif dengan penuh kekuatan. Kudus berarti suci secara fisik dan moral, juga rohani. Sementara berkenan berarti menyenangkan, dapat diterima dan benar, berhubungan dengan hasil dan motivasi. Paulus melanjutkan dengan mengatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Serupa berarti sama, tidak bisa dibedakan. Dunia mengacu kepada segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dunia identik dengan kegelapan, sedangkan orang percaya adalah terang. Maka Paulus menasihati, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah berarti mengubah bentuk. Contoh misalnya proses menjadi kupu-kupu dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Bentuk yang semula tidak nampak lagi. Pembaharuan budimu berarti pembaharuan pemikiran, pengertian, akal, perasaan, dan sebagainya. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah dapat membedakan mana kehendak Allah. Dengan membedakan, kita dapat mengetahui, membuktikan, menguji, melihat apakah sesuatu asli atau palsu. Orang yang mampu membedakan mana kehendak Allah, maka dia akan melakukan kehendak Allah itu dengan tujuan agar Allah yang dipermuliakan. Sehingga meskipun hidup di dunia, namun hidupnya tetap berlandaskan apa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah itu. Yang kedua, dalam ayat ketiga, Paulus menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepadanya bukan untuk kepentingan dan keselamatannya sendiri, melainkan dia juga memikirkan akan keselamatan orang lain. Dia menggunakan karunia yang Tuhan berikan itu untuk mengingatkan jemaat Roma dan kita supaya menggunakan akal budi dan pikiran tidak lebih tinggi dari seharusnya. Artinya, setiap orang percaya memiliki penguasaan diri, yaitu mampu mengendalikan pikirannya dengan berpikir bijaksana dan menempatkan iman untuk menerangi pikiran, sehingga setiap yang kita pikirkan selalu berlandaskan firman Tuhan dan kebenarannya. Pikiran harus diselaraskan dengan firman Allah melalui perenungan dan pengenalan yang benar akan firman tersebut. Pemahaman yang demikian bertujuan untuk mencegah terjadinya kesombongan, baik kesombongan iman maupun kesombongan intelektual. Paulus memberikan alasan mengapa orang percaya harus memiliki kerendahan hati, yaitu terdapat dalam ayat 4. Yang pertama, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Satu tubuh berarti satu pemilik, satu tujuan, yaitu mempermuliakan Allah. Yang kedua, kita mempunyai tugas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kita semua punya tugas yang berbeda, tapi satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Allah. Semua orang sama seperti Paulus yang menerima dan memiliki karunia yang bersumber dari Tuhan.
dan Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda bagi setiap umatnya seturut dengan imannya kepada Tuhan, di mana karunia itu Tuhan berikan melalui Roh-Nya dan harus digunakan untuk kepentingan bersama. Ini kita bisa bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Paulus menggambarkan perbedaan karunia yang diterima setiap orang itu dengan menggambarkan tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ, namun memiliki satu tujuan dan semua organ itu diatur oleh kepala. Demikianlah seharusnya orang percaya mampu menyadari bahwa Allah telah memberikan karunia kepadanya dan menggunakannya sesuai dengan perintah dan arahan kepalanya. Tentu digunakan tidak semata-mata untuk disombongkan dan mementingkan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama dan dengan tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Paulus mencontohkan beberapa karunia yang Tuhan berikan kepada umatnya. Jika karunia bernubuat, umumnya seorang nabi yang Tuhan panggil menjadi penyambung lidahnya, hendaknya ia bernubuat sesuai dengan iman dan petunjuk dari Tuhan. Jika karunia-Nya melayani, melayanilah dengan ketulusan yang bertanggung jawab. Orang yang memiliki karunia untuk menasihati dan mengajar, hendaklah mengajar dan menyampaikan nasihat seturut dengan tingkah lakunya sendiri dan mengajarkan apa yang telah dilakukannya, tidak hanya memberi konsep atau untayan kata-kata yang indah. Orang yang ingin memberi harus memberi dengan hati tulus dan bukan dengan paksaan atau supaya mendapat pujian. Orang percaya mampu membantu di dalam kasih karena itulah tanggung jawabnya. Memberi pimpinan berarti menuntun dan membimbing orang lain untuk datang kepada Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Paulus berharap setiap karunia itu hendaklah dihidupi dengan sukacita. Nah, melalui renungan hari saat ini, kita akan mendapat kesimpulan yang pertama. Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati ciptaannya dan menikmati perkembangan zaman. Namun Tuhan menghendaki supaya ciptaan dan zaman tetap berada di bawah kendali iman kita, sehingga bagaimanapun indahnya ciptaan itu dan sepesat apapun perkembangan zaman itu, tidak mampu mengubah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita dituntut untuk tampil beda di hadapan dunia. Tampil beda artinya, ketika banyak orang mengejar keinginannya dengan cara sendiri, maka kita akan mengejar impian dan keinginan kita dengan cara Tuhan. Maka hasil apapun yang kita peroleh, iman kita akan mengatakan bahwa Tuhanlah yang turut campur tangan dalam hasil itu, sehingga kita mampu mengucap syukur kepadanya. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita anugerah dan talenta masing-masing seturut dengan kemampuan dan iman kita kepadanya. Ketika Paulus menggunakan talenta dan karunia itu untuk kepentingan bersama, maka hal yang sama seharusnya juga kita lakukan. Kita akui bahwa apapun yang menjadi kelebihan kita, itu adalah bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus dan akan kita gunakan juga untuk kemuliaan namanya. Dan yang keempat, setiap orang punya kelebihannya masing-masing, maka kita sebagai orang yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus hendaknya memiliki kesatuan hati, menggunakan anugerah itu untuk kepentingan bersama, dan Tuhan menjadi kepala yang mengatur kita dalam usaha saling melengkapi. Kita memiliki pemahaman yang demikian, berarti kita telah menunjukkan bahwa kita telah mengalami pembaruan hidup dan akal budi di dalam Tuhan. Kiranya kita yang telah dibaharui di dalam Tuhan mampu menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.